Bab 1641. Nirvana Phoenix kuno. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yan God berubah drastis. Namun, sudah terlambat baginya untuk mencoba menghentikannya. Pada saat yang sama, Zhou Yu dan Yu Qingluan, di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba merasakan krisis kematian yang mengerikan mendekat. Ini bukanlah ilusi, melainkan krisis kematian yang nyata. Sensasi seperti itu hanya terjadi ketika makhluk dengan tingkat kekuatan jauh lebih tinggi dari mereka bertindak. Qingluan. Pada saat itu juga, tanpa berpikir, Zhou Yu mengaktifkan jurus Dharma Naga Emas, membakar ki dan kekuatan darah di dalam tubuhnya, dan menerjang ke arah Yu Qingluan. Saat Zhou Yu menerkam Yu Qingluan, dia mengaktifkan kekuatan ki dan darah serta melepaskan teknik pertahanan terkuatnya. Dia tahu bahwa bahkan dengan pertahanan terkuatnya pun, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Dia hanya berharap bahwa melalui tindakannya, dia bisa melindungi Yu Qingluan semaksimal mungkin. Setidaknya, biarkan salah satu dari mereka selamat. Melihat tindakan Zhou Yu, Yu Qingluan segera bereaksi. Namun, semuanya sudah terlambat. Serangan mengerikan dari naga iblis bayangan menghantam Zhou Yu. Dalam sekejap, tubuh fisik Zhou Yu lenyap. Kemudian, sisa kekuatan itu menghantam tubuh Yu Qingluan. Tubuh Yu Qingluan juga langsung hancur lebur. Melihat pemandangan ini, mata Zhou Yu dipenuhi keputusasaan. Dia tersenyum getir. Maafkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Di saat hidup dan mati, mata Yu Qingluan memeras seperti darah, air mata mengalir deras. Dia menatap Zhou Yu dengan saksama. Kamu benar-benar idiot. Zhou Yu ingin berbicara, tetapi dia tidak lagi mampu berbicara, kesadarannya mulai memudar. Dan pada saat itu, Yu Qingluan tiba-tiba mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Sesaat kemudian, nyala api kemasan keluar dari mulutnya. Nyala api kemasan ini hanya sebesar kuning telur. Namun, begitu nyala api itu muncul, ia langsung melepaskan panas yang mengerikan. Panas yang mengerikan ini benar-benar menghanguskan serangan yang dilancarkan oleh naga iblis bayangan itu sendiri. Kemudian, api itu menyelimuti Zhou Yu dan Yu Qingluan. Di saat-saat terakhir sebelum kesadaran Zhou Yu hilang, suara Yu Qingluan bergema di telinganya. Phoenix kuno, Nirvana. Pada saat itu, di langit di atas, Dewa Yan melihat Zhou Yu dan Yu Qingluan dibunuh oleh naga iblis bayangan, matanya berubah merah padam, dan amarah yang meluap-luap meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ekspresi wajahnya menjadi sangat ganas. Dia seperti orang yang kerasukan. Brengsek. Naga iblis bayangan. Aku akan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi abu. Energi sejati Dewa Yan tampak menyala, dan pedang di tangannya melonjak dengan kekuatan 10 kali lebih besar. Dalam sekejap mata, naga iblis bayangan terluka oleh kekuatan pedang yang mengerikan ini, dengan 2 cakar naga terputus, dan bahkan ekornya hampir putus. Tubuh naga iblis bayangan itu mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Karena lengah, ia berulang kali mundur. Dan pada saat itu, panas yang mengerikan tiba-tiba muncul dari bawah. Panas yang mengerikan ini bahkan menyebabkan Yan God, yang sudah mengamuk di ketinggian, merasakan sakit yang membakar. Rasa sakit yang membakar ini untuk sementara waktu mengembalikan kejernihan pikirannya. Lalu, dia menunduk. Ketika dia melihat bola api raksasa melayang di udara, matanya pertama kali menunjukkan sedikit rasa terkejut. Lalu, ekspresi kegembiraan yang meluap-luap muncul. Nirvana Phoenix kuno. Haha, gadis dari klan Yan telah memperoleh warisan Phoenix kuno dan inti darah Phoenix kuno, adikku belum mati. Ahahaha. Yan God tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di bawah sana, Huang Qi dan anggota klan naga lainnya semuanya hangus hitam pada saat itu. Beberapa saat yang lalu, ketika mereka melihat Zhou Yu dan Yu Qingluan bergabung untuk membunuh naga iblis bayangan, mereka merasa gembira. Namun, tak lama kemudian, mereka melihat serangan mengerikan datang dari atas, langsung membunuh Zhou Yu dan Yu Qingluan. Dalam sekejap, mereka tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat keduanya tiba-tiba diselimuti bola api. Segera setelah itu, bola api tersebut memancarkan panas yang mengerikan. Tanah di bawahnya hangus terbakar hingga menjadi hamparan kehampaan yang luas akibat panas yang mengerikan ini. Bumi dan bebatuan lenyap menjadi ketiadaan. Berpusat di sekitar bola api itu, sebuah kawah yang dalam dan tak berdasar muncul di sepanjang pinggiran lembah setan penyegel. Ketika klan naga hitam di dekatnya, yang sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka, merasakan panas yang mengerikan ini, mereka segera mundur. Namun mereka tetap terlambat satu langkah. Banyak naga hitam yang hangus terbakar dan terluka parah. Bahkan Huang Qi, tetua pelindung, dan yang lainnya, meskipun tidak terluka parah, sisik naga mereka hangus terbakar. Hanya Huang Yang, yang dilindungi oleh kekuatan naga emas, yang tetap tidak terluka. Saat mereka melarikan diri puluhan kilometer jauhnya dalam keadaan panik, panas yang mengerikan itu perlahan mereda. Namun, bola api besar itu terus melayang di udara. Saat itu, Huang Qi dan para naga lainnya semuanya menunjukkan ekspresi bingung.
Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bahkan monster purba seperti Huang Qi, yang telah hidup selama ribuan tahun, tidak memiliki pengetahuan, apalagi naga-naga lainnya. Tapi saat itu juga, Huang yang tiba-tiba berbicara. Inilah Nirvana Phoenix kuno. Dalam ingatan saya, sepertinya ada catatan samar tentang ini, tetapi sangat kabur. Huang yang berkata dengan sedikit kebingungan. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang terjadi, Zhou Yu dan yang lainnya tidak akan mati. Mendengar perkataan Huang Yang, Huang Qi dan yang lainnya terkejut. Bab 1642. Naga emas muncul kembali. Bola api raksasa yang melayang di langit. Api berkobar dengan hebat. Suhu yang mengerikan itu mendistorsi ruang di sekitarnya. Pusaran api terbentuk di sekelilingnya lalu menyebar keluar. Di dalam bola api yang sangat besar itu, tubuh Zhou Yu dan Yu Qingluan, yang sebelumnya hancur berkeping-keping, secara mengejutkan pulih kembali. Tak lama kemudian, dua sosok yang memesona muncul di dalam bola api tersebut. Mengikuti dari dekat, Zhou Yu, yang matanya tadinya terpejam, perlahan membukanya. Awalnya, matanya dipenuhi kebingungan. Sesaat kemudian, kesadarannya mulai kembali. Sementara itu, di sampingnya, Yu Qingluan juga sadar kembali. Pada saat itu, keduanya saling memandang, sama-sama telanjang, namun mata Zhou Yu tidak menyimpan pikiran kotor. Dia menatap Yu Qingluan dalam-dalam dan berseru kaget. Apa yang telah terjadi? Yu Qingluan tersenyum tipis. Ingat apa yang kukatakan padamu. Aku mewarisi warisan Phoenix kuno dan memiliki kesempatan untuk mencapai nirvana. Saya juga menyebutkan bahwa jika Anda lebih suka suatu tempat lebih besar atau lebih ramping, itu bisa disesuaikan selama nirvana. Tapi kamu tidak mengatakan apa-apa, jadi aku tidak melakukan penyesuaian apapun. Aku tetap sama. Saat dia berbicara, Yu Qingluan berbalik di depan Zhou Yu. Zhou Yu, yang baru saja bangkit dari kematian, diliputi rasa terkejut, tidak mampu memikirkan hal lain. Namun setelah melihat itu, ia hampir mimisan. Matanya memerah. Darah di tubuhnya mendidih. Gadis ini mengatakan dia tidak melakukan penyesuaian apapun, jelas dia tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Zhou Yu tanpa terkendali. Namun dengan cepat, dia menggelengkan kepalanya, berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah kita sudah selesai sekarang? Bisakah kita pergi? Yu Qingluan melintas ke sisi Zhou Yu. Matanya berbinar-binar penuh gairah. Hanya satu langkah terakhir. Sambil berkata demikian, Yu Qingluan mendekat untuk mencium Zhou Yu, dan pada saat itu, gejolak emosi yang mendidih di benak Zhou Yu tak bisa lagi ditahan. Sesaat kemudian, suhu di dalam bola api itu naik lebih tinggi lagi. Sementara itu, jauh di atas lembah iblis penyegel, Yan Gat dengan sengit bertarung melawan wujud asli naga iblis bayangan. Naga iblis bayangan itu sesaat teralihkan perhatiannya saat mencoba menyerang Zhou Yu dan Yu Qingluan, sehingga Dewa Yan dapat memanfaatkan kesempatan itu dan melukainya. Namun, wujud asli naga iblis bayangan sangatlah kuat. Meskipun terluka, ki primordialnya tidak terpengaruh, dan secara bertahap ia membalikkan keadaan. Pertempuran kembali menemui jalan buntu. Namun kemudian, pada saat itu, bola api di bawah tiba-tiba meledak. Sesaat kemudian, sosok Zhou Yu dan Yu Qingluan terbang keluar dari dalamnya. Pada saat itu, keduanya berada dalam kondisi dan semangat yang sempurna. Melihat Zhou Yu dan Yu Qingluan tidak terluka, Dewa Yan segera mengirimkan pesan kepada Zhou Yu. Cepat, suruh gadis dari klan Yan menggunakan metode rahasia Phoenix kuno untuk mengaktifkan kembali formasi besar di bawah lembah penyegelan iblis. Segel naga iblis bayangan. Setelah mendengar itu, Zhou Yu langsung menatap Yu Qingluan. Qingluan, bisakah kau mengaktifkan susunan di bawah tanah sekarang? Yu Qingluan mengangguk. Ya. Susunan bawah tanah di lembah iblis penyegel dan yang ada di tanah air terjun Phoenix kuno sama-sama dibangun oleh Phoenix kuno dan naga emas bersama-sama di zaman kuno. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Saat dia berbicara, api Phoenix kuno yang menakutkan muncul kembali di tubuh Yu Qingluan, dan dia berubah, seolah-olah menjadi Phoenix api kuno. Sosoknya melayang di atas lembah iblis penyegel, berputar terus-menerus. Kemanapun sosoknya lewat, rune api turun dari langit, menancap ke tanah. Rune api ini bermula dari kekacauan. Namun, beberapa menit kemudian, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari bawah lembah iblis penyegel yang telah diratakan. Pada saat itu, Huang Qi dan anggota klan naga lainnya, melihat cahaya kemasan, awalnya terkejut, kemudian semuanya menunjukkan kegembiraan, bahkan bersujud di tanah. Itulah leluhurnya. Itu adalah aura naga emas bercakar 5 leluhur. Kami, klan naga hitam, memberi hormat kepada leluhur. Pada saat ini, di dalam diri Zhou Yu, Qi naga juga melonjak. Warisan yang ia terima adalah kitab suci naga leluhur, yaitu ciptaan naga emas bercakar 5. Kini, dengan munculnya kembali aura naga emas bercakar 5,
ki naga di dalam dirinya pun bergejolak seolah bersorak gembira. Sementara itu, di langit yang tinggi, ekspresi naga iblis bayangan berubah drastis. Mustahil. Aku telah terkurung di sini selama 10.000 tahun dan tidak pernah merasakan aura naga emas bercakar 5, bagaimana mungkin dia masih ada di dunia ini? Setelah mendengar ini, Yu Qingluan tiba-tiba melesat, menembus kehampaan, dan muncul di atas naga iblis bayangan. Dia menatap dingin naga iblis bayangan dan berkata, "Naga iblis bayangan, Phoenix kuno, dan naga emas telah meramalkan hari ini akan datang, jadi mereka menyusun rencana ini 10.000 tahun yang lalu. Naga iblis bayangan, hari ini, kau tidak akan pergi dari sini." Begitu kata-katanya terucap, kilatan api yang menakutkan di tubuh Yu Qingluan meledak seketika. Bersamaan dengan itu, susunan besar berbentuk naga emas muncul di bawah lembah penyegel iblis. Dari dalam formasi berbentuk naga emas itu, aura mengerikan meletus, seketika menyelimuti naga iblis bayangan di langit. Naga iblis bayangan meraung marah, tetapi tidak mampu membebaskan diri. Dalam sekejap mata, ia terperangkap di dalam formasi naga emas. Bab 1643. Penindasan. Naga iblis bayangan tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Di matanya, terpancar hawa dingin yang sangat menusuk. Baik sekali. Aku tidak pernah menyangka bahwa terlepas dari upaya klan kegelapan kita untuk mengendalikan energi spiritual dunia ini, membuatnya serendah mungkin. Namun, anak-anak ajaib sepertimu masih muncul di antara umat manusia. Manusia memang musuh terbesar klan kegelapan kita. Di sampingnya, Dewa Yan berkata dengan santai. Jika Anda bermaksud merayu, maka Anda melakukannya di tempat yang salah. Naga iblis bayangan itu tidak marah, tetapi menunduk. Orang itu bernama Zhou Yu, kan? Tulang suci surgawi dan tripod roh hijau, kedua harta karun itu ada padanya, anak ini benar-benar masalah besar. Kata-kata naga iblis bayangan itu mengungkapkan niat membunuh yang mencengangkan. Dewa Yan mencibir. Sebaiknya kau ingat, junior kecilku ini akan menjadi orang yang sepenuhnya memberantas klan kegelapanmu. Secercah cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata naga iblis bayangan. Jika jati diri sejati ingin melenyapkannya, itu tidak akan terlalu sulit. Apakah kamu tidak takut? Dewa Yan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kamu bisa coba. Apa yang kau sebut tidak sulit mungkin justru mengharuskanmu membayar harga yang sangat mahal. Apakah kau rela mengorbankan diri untuk memenuhi keinginan klan kegelapan yang lain? Setelah mendengar balasan Dewa Yan, naga iblis bayangan tidak berbicara lebih lanjut. Dewa Yan mencibir dan berkata, "Kamu tidak akan melakukannya. Jika kau berani, kau tidak akan jatuh ke klan kegelapan sejak awal. Inilah alasan mendasar mengapa Anda ditakdirkan untuk gagal di masa depan. Baiklah, cukup omong kosongnya. Sudah waktunya kamu kembali." Dengan itu, pedang di tangan Dewa Yan tiba-tiba memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Kemudian, dia dengan ganas menebas ke bawah dengan senjata itu. Kali ini, naga iblis bayangan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan terkena tebasan pedang, terhempas keras ke tanah. Saat dia menghantam tanah, formasi naga emas meledak dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Sesaat kemudian, tubuh naga iblis bayangan itu menghilang. Pada saat ini, Dewa Yan berdiri tinggi di atas, mengawasi segalanya, dan hanya ketika lembah penyegelan iblis benar-benar kembali damai barulah dia menghela napas panjang. Kali ini, sungguh beruntung. Jika junior kecilku tidak membantu gadis dari klan Yan itu mendapatkan inti darah Phoenix kuno, kita mungkin benar-benar tidak akan mampu menekan naga iblis ini. Tepat saat itu, Zhou Yu dan Yu Qingluan terbang menuju Dewa Yan. Zhou Yu memandang sosok tinggi di hadapannya, tersenyum lebar dan berkata sambil membungkuk. "Kakak senior." Setelah mendengar itu, Dewa Yan tertawa terbahak-bahak, mendekati Zhou Yu, memeriksa Zhou Yu, lalu menatap Yu Qingluan. "Haha, benar-benar pasangan yang serasi, iya." Zhou Yu tidak menyangka ini akan menjadi komentar pertama dari Dewa Yan. Untuk sesaat, dia benar-benar malu, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun Yu Qingluan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menatap Dewa Yan dengan rasa ingin tahu. "Kau adalah murid terkemuka dari tetua primordial, Dewa Yan yang terkenal. Aku sering mendengar ayahku dan mereka membicarakanmu di klan Yan. Aku tak pernah menyangka akan bertemu langsung denganmu hari ini." Dewa Yan tertawa terbahak-bahak. "Hanya reputasi. Namun klan Yanmu, sejak zaman kuno, telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menekan para anggota kuat klan iblis, sungguh mengagumkan." Zhou Yu diam-diam memutar matanya. Kedua orang ini mulai saling memuji. Zhou Yu terbatuk, menyela pembicaraan keduanya. Dia segera bertanya, "Kakak senior, di mana orang tua itu sekarang?" Inilah kekhawatiran terbesar Zhou Yu. Namun, setelah mendengar pertanyaan Zhou Yu, wajah Dewa Yan menunjukkan ekspresi aneh. Dia terkekeh dan berkata, "Oh, itu dia, aku ada urusan penting yang harus kuselesaikan, kalau aku terlambat nanti sudah terlambat." Dengan itu,
dia mengayunkan pedangnya, menciptakan celah ruang angkasa yang sangat besar. Kemudian, Dewa Yan langsung melangkah masuk. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan terakhir. Si kecil junior. Setelah kamu menyelesaikan tugas orang tua itu dan mencapai penyelesaian inti emas, aku akan menjawab pertanyaanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Dewa Yan menghilang. Melihat hal ini, Zhou Yu merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Pergi begitu saja. Melihat ekspresi Zhou Yu yang kebingungan, Yu Qingluan merasa geli dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Zhou Yu. Hei, hei, hei. Sepertinya kamu tidak terlalu akrab dengan kakakmu. Kenapa dia pergi tanpa banyak bicara? Zhou Yu tersadar dari lamunannya, sambil tertawa getir. Kamu benar sekali. Ini pertemuan pertama kita. Yu Qingluan awalnya hanya bercanda, tetapi tidak menyangka kata-katanya akan menjadi kenyataan. Dia menutup mulutnya karena terkejut. Zhou Yu mengangkat bahu lalu berkata, "Ayo pergi." Yu Qingluan berhenti. Mau kemana? Untuk menyelamatkan Shen Yin. Bukankah kita sudah membunuh klon naga iblis bayangan? Setelah mendengar itu, Yu Qingluan menjadi marah dan berkata, kamu benar-benar masih peduli padanya. Bukankah sudah cukup baik bahwa putri ini menemani Anda? Zhou Yu terdiam. Putri, sungguh, dia hanya temanku. Apa yang terus kamu pikirkan? Aku. Yu Qingluan ingin membantah. Namun Zhou Yu langsung memegang tangannya dan terbang dengan cepat. Bab 1644. Spekulasi. Negeri Naga, Gurun Barat. Tiba-tiba, sebuah celah ruang angkasa muncul di langit. Kemudian, Yan Gat melangkah keluar dari situ. Pada saat ini, tidak jauh di langit di depannya, terjadi fluktuasi ruang angkasa yang dahsyat. Di ruang hampa di atas, tiga sosok saling bersilangan, bertarung dengan sengit. Melihat pemandangan ini, Dewa Yan menyipitkan matanya, lalu pedang di tangannya sedikit bergetar, seketika melepaskan kekuatan domain pedang yang mengerikan. Pedang panjang di tangan Dewa Yan menebas dengan ganas ke arah kehampaan di atas. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang yang menakutkan melesat lurus ke langit. Diiringi teriakan marah dari kehampaan, ketiga sosok itu langsung berpisah. Di antara mereka, dua orang memasang ekspresi sangat jelek saat memandang rendah Dewa Yan. Saat mereka melihat tatapan dingin Dewa Yan, ekspresi mereka langsung menjadi sangat muram. Kedua orang ini tak lain adalah Master Pavilion Obat Iblis dan Master Sekte Xuanhuo, yang lainnya tentu saja Mo Xiaoxing. Mo Xiaoxing mati-matian menahan kedua orang itu, menunggu Dewa Yan muncul dari alam naga. Pada saat ini, Ketua Pavilion Obat Iblis dan Ketua Sekte Xuanhuo saling bertukar pandangan muram. Mereka jelas mengerti bahwa menghadapi Mo Xiaoxing sendirian akan memakan waktu setengah hari tanpa kemenangan, dan jika Dewa Yan ikut bergabung, mereka tidak punya peluang sama sekali. Ayo pergi. Master Pavilion Obat Iblis berkata dengan suara berat. Pemimpin Sekte Xuanhuo dipenuhi rasa dendam tetapi tidak punya pilihan selain mundur untuk sementara waktu. Melihat keduanya mundur, Mo Xiaoxing pun menghela napas lega. Sungguh sulit baginya untuk menghadapi kedua ahli alam leluhur ini sendirian. Sosok Mo Xiaoxing berkelebat, dan dia muncul di hadapan Dewa Yan. Apakah masalah di dalam sudah terselesaikan? Dewa Yan mengangguk dan berkata, masalahnya sudah terselesaikan. Bagaimana dengan adik laki-lakinya? Tanya Mo Xiaoxing. Yan Gat menunjukkan senyum yang ambigu. Anak itu, cek-cek, cukup senang. Dia sudah mengalahkan putri klan Yan. Mendengar itu, kilatan ketidakpuasan melintas di mata Mo Xiaoxing. Adik laki-laki kecil ini memang jago merayu wanita kemanapun dia pergi. Dewa Yan memperhatikan reaksi Mo Xiaoxing dan sedikit ragu, menahan diri untuk tidak mengatakan lebih banyak, malah mengalihkan topik dan berkata, kakak senior, kali ini adik laki-laki kita mengalami kemajuan yang signifikan di alam naga, dia sekarang jauh lebih kuat daripada saat pertama kali masuk. Kemunculannya pasti akan menyentuh beberapa saraf di ibu kota. Beberapa hal tertentu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Mendengar itu, Mo Xiaoxing tampak bingung. Sebenarnya apa yang didapatkan anak itu? Yan Gat tersenyum misterius dan berkata, kalian akan segera mengetahuinya. Melihat ini, Mo Xiaoxing melirik Yan Gat dengan sinis. Lalu dia berkata, setelah aku kembali, aku akan mengaktifkan pasukan di ibu kota. Setidaknya ketika dia tiba di ibu kota, dia tidak akan sepenuhnya berada dalam kegelapan. Yan Gat terkekeh. Aku tahu kakak senior sudah melakukan persiapan sejak lama. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Setelah berbicara, keduanya melewati celah ruang angkasa dan meninggalkan gurun Pavilion Obat Iblis. Pada saat itu, Master Pavilion Obat Iblis dengan marah kembali ke markas pavilion di wilayah barat negara naga. Di aula pertemuan yang luas itu, selain dirinya, hanya Ketua Sekte Xuanhuo yang hadir. Pemimpin Sekte Xuanhuo berkata dengan muram, aku penasaran apa yang terjadi di alam naga.
Putri suci Sekte Xuanhuoku, bersama dengan putraku Yan Wushuang, semuanya telah gugur. Master Pavilion Obat Iblis berkata dengan muram. Anakku Chanxin juga telah tiada. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar wanita yang selamat dari keluarga Yun yang kau tangkap? Apakah manik surgawi Taois di dalam dirinya telah diekstraksi? Tanya pemimpin Sekte Xuanhuo sambil menatap pemimpin Pavilion Obat Iblis. Master Pavilion Obat Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh wanita itu memang mengandung manik surgawi Taois, tetapi tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan daging dan darahnya, sehingga sangat sulit untuk diekstraksi. Mendengar itu, Ketua Sekte Xuanhuo mengerutkan alisnya. Apakah kau sudah menemukan sumber manik surgawi Taois di dalam dirinya? Menurut catatan Sekte Xuanhuo saya, satu-satunya manik dao hukum surgawi milik keluarga Yun telah diambil oleh Raja Laut Surgawi. Mengapa ada manik lain yang muncul di dalam tubuh wanita ini? Mata Master Pavilion Obat Iblis itu berkilat penuh ketegasan dan berkata, itulah yang ingin saya bicarakan denganmu. Saya telah menyelidiki seluruh kehidupannya secara menyeluruh. Sudah pasti bahwa ketika dia berada di Yunzhu, setengah tahun yang lalu, tidak ada manik dao hukum surgawi di dalam tubuhnya. Namun baru-baru ini, itu tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Mendengar itu, Ketua Sekte Xuanhuo mengerutkan alisnya. Bagaimana mungkin itu muncul tiba-tiba? Jika sebuah manik dao hukum surgawi baru muncul di negeri naga, itu pasti akan membuat banyak orang khawatir, bagaimana mungkin hal itu tidak disadari. Pasti ada alasan di balik ini. Master Pavilion Obat Iblis mengangguk. Memang. Jadi, saya telah meneliti pengalamannya secara saksama dan menemukan bahwa hal itu sangat berkaitan dengan satu orang. Siapa? Zhou Yu. Sejak Yun Feifei bersama Zhou Yu, saat itulah manik hukum surgawi muncul di tubuhnya. Jadi, saya menduga bahwa manik dao hukum surgawi diperoleh dari Zhou Yu. Maksudmu? Pemimpin Sekte Xuanhuo ragu-ragu, lalu berkata, Zhou Yu memiliki banyak manik-manik hukum surgawi dan memberikan salah satunya kepada wanita ini. Tidak. Master Pavilion Obat Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, anak itu bahkan tidak memiliki aura manik dao hukum surgawi. Namun, dia memiliki jenis aura yang jauh melampaui manik-manik dao hukum surgawi biasa. Aku menduga dia menyimpan mutiara dao kekacauan yang legendaris. Mutiara dao kekacauan. Pemimpin Sekte Xuanhuo berdiri, terkejut. Tepat sekali, jadi setiap wanita yang sering bergaul dengannya akan memiliki manik dao hukum surgawi yang muncul di dalam diri mereka. Master Pavilion Obat Iblis berbicara dengan penuh makna. Meskipun ini hanya spekulasi saya percaya ini sangat mungkin terjadi. Anda harus menyadari betapa berharganya anak laki-laki ini jika spekulasi saya benar. Setelah mendengar itu, mata pemimpin Sekte Xuanhuo tiba-tiba menunjukkan keserakahan yang luar biasa. Bab 1645. Orang yang memberikan kontribusi terbesar. Di sisi lain, Zhou Yu tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi target dari Ketua Pavilion Obat Iblis dan Ketua Sekte Xuanhuo. Pada saat itu, dia kembali ke tanah air terjun Phoenix kuno bersama Yu Qingluan dan menemukan menara api di lautan api. Dengan bantuan Yu Qingluan, Zhou Yu berhasil memasuki menara api dengan mudah kali ini. Setelah wujud naga iblis bayangan dilenyapkan, roh primordial naga iblis di lautan kesadaran Yu Qingluan menjadi seperti eceng gondok yang hanyut tanpa akar. Yu Qingluan dengan mudah mengusir roh primordial naga iblis dari lautan kesadarannya dan menghancurkannya sepenuhnya. Setelah tindakan-tindakan ini selesai, Yu Qingluan berjalan ke samping sambil menyilangkan tangannya, memperhatikan Zhou Yu. Sementara itu, Zhou Yu menghadap Shen Yin, menatapnya. Saat itu, Shen Yin perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi kebingungan, tetapi tak lama kemudian kebingungan itu sirna. Zhou Yu. Shen Yin akhirnya mengenali orang di depannya. Matanya dipenuhi kegembiraan, dan dia segera mengulurkan tangan dan memeluk leher Zhou Yu dengan erat. Wah. Zhou Yu terkejut. Dia segera menenangkan Shen Yin dengan lembut, lalu memisahkan kedua tangannya. Melihat pemandangan ini, Yu Qingluan di kejauhan memutar matanya dengan dramatis. Shen Yin, dengan mata memerah, berkata, Zhou Yu, kupikir aku tak akan pernah melihatmu lagi. Begitu aku memasuki tempat ini, aku bertemu dengan naga iblis yang langsung menembus lautan kesadaranku, dan setelah itu, aku tidak ingat apapun. Bahkan saat ini, wajah Shen Yin masih menunjukkan ekspresi ketakutan yang mencekam. Zhou Yu tersenyum tipis, lalu berkata, tenang saja. Semuanya sudah berakhir sekarang. Naga iblis itu sudah mati. Setelah mendengar itu, ekspresi Shen Yin menjadi jauh lebih rileks. Itu bagus. Zhou Yu, terima kasih telah menyelamatkanku. Mendengar itu, Zhou Yu hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari belakang. Hei, kalau kamu harus berterima kasih pada siapapun, seharusnya padaku. Saya telah mengerahkan upaya paling besar. Shen Yin terkejut dan melihat Yu Qingluan berdiri di belakang Zhou Yu.
Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita ini. Karena dia selalu merasa wanita ini memiliki motif tersembunyi terhadap Zhou Yu. Setelah mendengar perkataan Yu Qingluan, Shen Yin menatap Zhou Yu dengan kebingungan. Zhou Yu tersenyum kecut. Dia tidak salah. Memang, dia telah mengerahkan lebih banyak usaha. Mendengar ucapan Zhou Yu, Shen Yin dengan berat hati berkata, "Terima kasih." Yu Qingluan langsung mengangkat alisnya. "Hei, kenapa sikapmu seperti itu? Begitukah caramu memperlakukan penyelamatmu?" Shen Yin mengerutkan kening. "Saya sudah berterima kasih kepada Anda, apalagi yang Anda ingin saya lakukan?" "Menawarkan diri untuk menikah." Cih. Zhou Yu terhuyung ke samping, hampir terjatuh. Ini benar-benar kekacauan. Melihat kedua wanita itu hendak memulai pertengkaran lagi. Zhou Yu segera bangkit dan berdiri di antara keduanya. "Baiklah, baiklah. Karena semuanya sudah baik-baik saja sekarang, mari kita pergi. Tempat ini bukanlah tempat yang pantas untuk berlama-lama." Dengan begitu, Zhou Yu dengan paksa menarik kedua wanita itu menjauh dari menara api. Kemudian, Zhou Yu dan kedua wanita itu tiba di tanah suci klan naga hitam. Pada saat itu, Huang Qi, tetua pelindung, dan anggota kunci lainnya dari suku naga hitam telah kembali ke suku. Setelah melihat kedatangan Zhou Yu, Huang Qi dan anggota klan naga lainnya menyambutnya dengan hangat dan membawa Zhou Yu ke aula naga klan naga hitam mereka. Ini adalah kali pertama Zhou Yu datang ke sini. Memang benar, bangunan itu sesuai dengan namanya, yaitu aula naga, itu adalah bangunan terbesar dan termegah yang pernah dilihat Zhou Yu. Di aula utama Dragon Hall, semua orang mengambil tempat duduk masing-masing. Mewakili suku naga hitam, Huang Qi menatap Zhou Yu sambil tersenyum. "Tuan Zhou, berkat Anda, suku naga hitam kami telah terhindar dari malapetaka. Mulai sekarang, Tuan Zhou adalah teman terhormat klan naga hitam kami, jika Anda membutuhkan bantuan kami, jangan ragu untuk meminta, suku naga hitam kami bukanlah ras yang mengingkari janji atau melupakan kebaikan." Mendengar itu, Zhou Yu buru-buru melambaikan tangannya sambil berkata, "Tetua Huang Qi, Anda terlalu sopan. Ngomong-ngomong, saya juga banyak mendapatkan manfaat di sini. Kalian semua juga telah banyak membantu saya." Tetua pelindung itu terkekeh. "Baiklah, mari kita kesampingkan formalitasnya. Bagaimanapun juga, Zhou Yu mulai sekarang adalah sahabat paling terhormat dari klan naga hitam kita." Zhou Yu juga tersenyum dan berkata, "Suatu kehormatan bagi saya untuk berteman dengan klan naga hitam yang terhormat, saya akan punya banyak hal untuk dibanggakan begitu saya pergi." Hahaha. Kata-kata Zhou Yu memicu tawa di seluruh aula. "Ngomong-ngomong, Tetua Huang Qi, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda." Huang Qi langsung menjawab, dengan sedikit tidak senang. "Tuan Zhou, apapun masalahnya, katakan saja, tidak perlu kata-kata seperti bantuan." Kedengarannya terlalu formal. Zhou Yu tersenyum kecut. "Baiklah. Ini temanku Shen Yin. Aku ingin dia berlatih di kolam darah naga emas." Zhou Yu memberi isyarat kepada Shen Yin yang berada di sampingnya. Adapun Yu Qingluan, setelah menerima warisan Phoenix kuno, dia tidak lagi membutuhkan kolam darah naga emas untuk berlatih. Setelah mendengar itu, Huang Qi langsung menjawab, "Saya kira itu sesuatu yang besar. Ini masalah kecil, tidak ada masalah. Aku akan mengatur agar seekor naga mengawalinya ke sana sekarang." Zhou Yu menatap Shen Yin dengan ekspresi ingin tahu. Shen Yin tentu saja merasa gembira dan mengangguk dengan cepat. Selanjutnya, atas pengaturan Huang Qi, dia diantar ke kolam darah naga emas oleh seekor naga hitam. Setelah mengantar Shen Yin pergi, Zhou Yu diam-diam menghela napas lega. Akhirnya berhasil memisahkan kedua wanita itu. Tepat saat itu, Zhou Yu merasakan tatapan tajam. Dengan pandangan sekilas, Zhou Yu melihat Yu Qingluan memberinya senyum setengah hati. Zhou Yu menyeringai diam-diam dan berpura-pura tidak memperhatikan. Lalu, sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Ngomong-ngomong, Tetua Huang Qi, di antara mereka yang memasuki alam naga kali ini, ada seorang manusia bernama Chu Longshen, yang dipenuhi dengan ki iblis, jika tidak ditangani, dia akan menjadi masalah di masa depan. Apakah Anda punya cara untuk menemukan orang ini?" Bab 1646. Wilayah Naga Jahat. Setelah mendengar perkataan Zhou Yu, ekspresi Huang Qi pun menjadi serius. Dia sudah mengetahui dari Huang yang tentang tindakan Chu Longshen, Zi Hongyu, dan Qianye Hui. Chu Longshen dan Zi Hongyu, demi memasuki kolam darah naga emas, sebenarnya setuju untuk menerima suntikan ki iblis. Harus dipahami bahwa begitu Anda menerima suntikan ki iblis, itu sama saja dengan memiliki satu kaki di klan iblis. Untungnya, baik naga iblis bayangan maupun yang mulia iblis Mingtian saat ini ditekan di alam naga, jika tidak, jika mereka berhubungan dengan salah satu dari mereka, seseorang seperti Chu Longshen, seorang talenta terbaik, akan menjadi senjata ampuh bagi klan iblis untuk melawan mereka dalam waktu dekat. Untungnya,
Zi Hongyu telah dibunuh oleh Zhou Yu, sehingga hanya tersisa Chu Longshan. Huang yang berkata dengan marah. Orang ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Huang Qi langsung menyetujuinya. Itu benar. Saya akan memberi perintah untuk mencari keberadaannya sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Huang Qi memerintahkan bawahannya untuk mencarinya. Di sisi lain, setelah melarikan diri, Chu Longshan takut Zhou Yu dan yang lainnya akan menyusul, jadi dia tidak berani berhenti sejenak pun dalam perjalanannya. Namun, hanya berkeliaran di alam naga seperti ini pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Selain itu, ia juga mengalami luka-luka parah. Setelah berpikir matang, Chu Longshan memutuskan untuk mencari klan naga jahat. Lagi pula, justru pemimpin klan naga jahatlah yang membantunya dalam memasukkan Ki Iblis sejak awal. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa bekerja sama dengan orang ini. Tak lama kemudian, ia menemukan wilayah klan naga jahat. Karena ketua klan Huang Ye membawa pergi sebagian besar pasukan klan naga jahat saat pergi. Oleh karena itu, saat ini hanya ada beberapa naga jahat yang tua, lemah, dan cacat yang menjaga wilayah klan naga jahat. Namun, karena medan di sini sangat berbahaya dan tersembunyi dengan baik, tempat ini belum ditemukan oleh klan naga hitam. Begitu Chu Longshan menerobos masuk ke wilayah klan naga jahat, beberapa naga jahat segera mengepungnya. Manusia, berani-beraninya kau menerobos masuk ke sini, kau pantas dibunuh. Setelah mengatakan itu, naga-naga jahat itu bersiap menyerang. Chu Longshan buru-buru menjelaskan dan mengaktifkan Ki Iblis di dalam dirinya. Setelah merasakan Ki Iblis yang familiar itu, naga jahat akhirnya menurunkan kewaspadaan mereka. Salah satu naga jahat yang sudah tua bertanya, "Manusia, apakah kau melihat pemimpin klan? Di mana dia sekarang?" Chu Longshan cerdas, meskipun dia tidak tahu keberadaan Huang Ye, tampaknya Huang Ye belum kembali. Karena sangat membutuhkan perlindungan, dia segera berpura-pura dan berkata, "Pemimpin klan telah membawa pasukan utama untuk menyerang klan naga hitam." Namun, tampaknya klan naga hitam sudah siap, dan situasi mereka cukup genting. Mendengar itu, para naga jahat langsung panik. Apakah pemimpin klan dalam bahaya? Kita semua harus keluar dan menyelamatkannya. Kilatan dingin terpancar dari mata Chu Longshan. Naga-naga jahat ini memang setia. Namun, Chu Longshan dengan cepat menghentikan mereka. Tidak perlu panik. Raja Iblis dari lembah penyegelan iblis telah muncul, dan dengan campur tangan Raja Iblis, klan naga hitam pasti akan dimusnahkan. Chu Longshan berkata dengan tenang. Ia perlu menstabilkan keadaan para naga jahat dan memulihkan luka-lukanya di sini terlebih dahulu sebelum melakukan langkah lebih lanjut. Setelah mendengar ini, para naga jahat semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Apakah Raja Iblis telah lolos dari segel? Haha, itu bagus sekali. Klan naga jahat kita akan segera meraih kejayaan besar. Chu Longshan terkekeh dan berkata, "Jadi, tidak perlu khawatir. Tidak lama lagi pemimpin klan akan kembali. Tapi untuk sekarang, aku butuh tempat yang tenang untuk memulihkan diri dari cedera." Naga jahat yang sudah tua itu langsung berkata, "Tidak masalah, saya akan mengaturnya untuk Anda." Atas pengaturan naga jahat yang sudah tua, Chu Longshan dibawa ke puncak yang terletak jauh di dalam wilayah klan naga jahat. Setelah beristirahat sejenak, naga jahat itu terbang pergi. Chu Longshan dengan hati-hati memeriksa lingkungan sekitarnya. Setelah menyadari bahwa tempat itu memang sangat aman, dia akhirnya menghela napas lega, lalu menemukan sebuah gua, mengeluarkan pil penyembuhan, dan mulai memulihkan diri dari luka-lukanya. Sembari memulihkan diri, Chu Longshan juga tenggelam dalam pikirannya. Selama perjalanannya ke alam naga, meskipun dia tidak mendapat kesempatan untuk memasuki kolam darah naga emas, dia secara tak terduga menerima suntikan Ki Iblis dan memperoleh fisik yang kuat. Chu Longshan sudah sangat kecanduan dengan perasaan peningkatan kekuatan yang pesat ini. Sayangnya, memikirkan Zhou Yu, Xia Houyun, dan yang lainnya mendapatkan lebih banyak lagi di kolam darah naga emas membuat matanya dipenuhi rasa kesal yang mendalam. Tidak, hanya dengan memasukkan Ki Iblis saja tidak cukup. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Zhou Yu dan Xia Houyun menginjak-injakku. Meskipun Chu Longshan sangat haus akan kekuasaan, saat ini, dia terjebak dalam situasi sulit tanpa mengetahui bagaimana cara keluar, apalagi meningkatkan kekuatannya. Wajah Chu Longshan tampak muram. Tiba-tiba, gumpalan Ki Iblis muncul tanpa suara di hadapannya. Meskipun sedang melamun, kewaspadaan Chu Longshan sama sekali tidak berkurang. Saat gumpalan Ki Iblis itu muncul, dia langsung menyadarinya. Dalam sekejap, Chu Longshan melompat, Ki sejati meledak, dan tombak di tangannya bergetar saat dia mengarahkan ujungnya ke Ki Iblis. Apa itu? Bab 1647. Masuk. Hanya untuk melihat gumpalan Ki Iblis itu, perlahan melonjak, dan setelah beberapa saat, wajah hantu muncul dari dalamnya. Manusia, Chu Longshan. Jangan panik, saya di sini untuk membantu Anda. Tolong saya. Mata Chu Longshan penuh kewaspadaan.
Siapa kamu? Aku adalah Kaisar Iblis Bayangan Jahat di bawah penguasa Naga Iblis Bayangan. Mendengar itu, mata Chu Longshan dipenuhi ketersenjingan. Kau bawahan dari Naga Iblis Bayangan. Mustahil, Naga Iblis Bayangan sudah ditaklukkan. Dari mana kau datang? Kaisar Iblis Bayangan Jahat tersenyum tipis dan berkata, meskipun Tuhan telah ditaklukkan, dia tetap menyembunyikannya dari langit dan bumi, sehingga aku dapat lolos. Sekarang, tidak ada yang tahu tentang keberadaanku, dan aku dapat bertindak atas nama Tuhan sampai dia membuka segelnya. Oleh karena itu, aku bisa membantumu dari balik bayangan. Tolong saya. Anda bisa membantu saya dalam hal apa? Chu Longshan agak terharu, tetapi kewaspadaannya tidak berkurang. Kaisar Iblis Bayangan Jahat tersenyum tipis. Kau telah mengalami penyerapan Ki Iblis, memperoleh tubuh tangguh klan kami. Selama kau bersedia, aku bisa membimbingmu sekarang, memungkinkanmu untuk sepenuhnya menjadi bagian dari klan kegelapan. Di masa depan, jika kamu membantuku menyelamatkan Sang Tuan akan mengabulkan semua yang kamu inginkan. Mendengar itu, mata Chu Longshan tiba-tiba memancarkan fanatisme. Dia setuju hampir tanpa ragu-ragu. Baiklah, saya bersedia. Setelah menerima permintaan Zhou Yu, Huang Qi segera mengerahkan seluruh kekuatan klan naga hitam untuk mulai mencari Chu Longshan. Namun, para naga hitam itu telah menjelajahi hampir seluruh alam naga tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Saat ini, di dalam aula naga, Huang Qi, Tuya, Zhou Yu, dan yang lainnya semuanya hadir. Huang Qi meminta bawahannya untuk menunjukkan peta yang sangat besar. Zhou Yu, lihat. Klan naga hitamku telah menjelajahi sebagian besar wilayah. Namun, sejauh ini, kami belum menemukan manusia bernama Chu Longshan yang Anda sebutkan. Di tempat yang belum kita cari, saya yakin kemungkinan besar ada di sini. Huang Qi menunjuk ke posisi yang sangat berbahaya di peta. Di mana ini? Zhou Yu bertanya dengan bingung. Wilayah klan naga jahat. Karena wilayah klan naga jahat mengandung Ki Iblis kegelapan, klan kami umumnya tidak diperbolehkan mendekati tempat itu. Karena naga hitam biasa tidak memiliki cara untuk melawan Ki Iblis, pergi ke sana dapat dengan mudah menyebabkan insiden. Mendengar itu, Zhou Yu menyipitkan mata. Apakah pemimpin klan naga jahat ada di sana sekarang? Huang Qi menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Sejak dia melarikan diri dari sini, tidak ada kabar sama sekali. Mendengar itu, Zhou Yu berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah kalau begitu, Senior Huang Qi, saya akan pergi sendiri. Huang Qi ragu sejenak tetapi tidak menentang. Lagi pula, Zhou Yu kemungkinan adalah satu-satunya makhluk di alam naga saat ini yang paling tidak takut pada Ki Iblis kegelapan. Dengan tulang suci surgawi, petir ilahi hukuman surgawi, dan tripod roh hijau, sebenarnya Zhou Yu dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan mutlak klan kegelapan. Hati-hati. Zhou Yu mengangguk, lalu berjalan keluar. Setelah mendengar Zhou Yu akan pergi ke klan naga jahat, Yu Qingluan dan Xia Houyun segera mengikutinya, bersikeras untuk pergi bersama. Kedua orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Zhou Yu tentu saja tidak keberatan memiliki dua pembantu lagi. Ketiga orang itu segera menuju ke wilayah klan naga jahat. Setengah hari kemudian, ketiganya tiba di pinggiran wilayah klan naga jahat. Dari kejauhan, Zhou Yu melambaikan tangan agar keduanya berhenti. Xia Houyun bertanya dengan bingung. Ada apa? Zhou Yu menunjuk ke puncak gunung yang menjulang tinggi di depannya dan berkata. Terdapat penghalang energi iblis di sini. Apakah ada? Xia Houyun menatap sekeliling puncak gunung. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Zhou Yu tersenyum. Tingkat penghalang energi iblis ini sangat tinggi. Jika aku tidak peka terhadap fluktuasi Ki Iblis, mungkin aku juga tidak akan menemukannya. Hanya seorang ahli di atas level Kaisar Iblis yang mampu memasang penghalang seperti itu. Setelah mendengar itu, Yu Qingluan langsung berkata, hanya penghalang belaka, akan kuhancurkan. Seketika itu, kobaran api yang membara menyembur dari tubuh Yu Qingluan. Sesaat kemudian, dia diliputi kobaran api, dan langsung terbang menuju puncak gunung. Ledakan. Saat dia mendekati gunung hingga jarak 100 kaki, dari sesuatu yang tampak seperti ketiadaan, tiba-tiba muncul tirai hitam besar yang menghubungkan langit dan bumi. Selain itu, beberapa pancaran energi iblis menyembur keluar dari tirai hitam, menyerang Yu Qingluan. Menghadapi gempuran hebat ini, Yu Qingluan mencibir dan melambaikan tangannya. Api yang mengelilinginya langsung berkobar. Seketika itu juga, mereka memadamkan pancaran energi iblis tersebut. Kemudian, Yu Qingluan, dengan momentum yang tak berkurang, dengan ganas menghantam tirai hitam itu. Bang! Diiringi oleh raungan yang keras. Tirai hitam itu ditembus dengan kasar oleh Yu Qingluan. Setelah itu, wujudnya berubah menjadi kobaran api, menerobos celah tersebut. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu langsung berkata, ayo pergi. Kemudian,
Zhou Yu dan Xiahou Yun dengan cepat melewati celah tersebut, langsung menuju ke wilayah klan naga jahat. Bab 1648. Pertempuran melawan Chu Longshan. Di wilayah klan naga jahat, Zhou Yu dan dua orang lainnya awalnya sangat berhati-hati, takut membangkitkan naga jahat yang menjaga wilayah tersebut. Namun, saat mereka masuk lebih dalam, ekspresi mereka secara bertahap menjadi aneh. Di dalam wilayah klan naga jahat, kekuatan langit dan bumi sangat kacau, dan sejauh mata memandang, tanda-tanda pertempuran sengit terlihat di mana-mana. Udara bahkan dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Seolah-olah pembantaian baru saja terjadi di sini. Saat ketiganya kebingungan, tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan muncul, langsung mengincar mereka. Zhou Yu dan yang lainnya mengerutkan kening dan memandang ke kejauhan. Sebuah bayangan gelap terlihat menerobos udara ke arah mereka. Chu Longshan. Seketika itu juga, Zhou Yu mendengus dingin dan melompat ke udara. Yu Qingluan dan Xiahou Yun segera mengikuti. Ketiganya melayang di udara, menatap dingin ke arah bayangan yang mendekat. Bayangan ini memang Chu Longshan. Pada saat itu, Chu Longshan memancarkan aura yang menakutkan. Setelah mendekati Zhou Yu dan yang lainnya, dia menyerang tanpa berkata apa-apa, mengayunkan tombaknya ke arah mereka semua sekaligus. Zhou Yu segera mengaktifkan kekuatan Qi dan darah, melancarkan pukulan dahsyat. Ledakan. Saat pukulan Zhou Yu meledak, ruang angkasa berputar. Gelombang kejut yang mengerikan itu cukup untuk memusnahkan setiap seniman bela diri di bawah alam kaisar. Namun, serangan dahsyat tersebut langsung ditangkis oleh tombak Chu Longshan. Zhou Yu merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat datang menghampirinya. Dia terlempar ke belakang tanpa terkendali. Namun, Zhou Yu dengan cepat menstabilkan dirinya dengan sebuah sentakan. Lalu, dia menatap Chu Longshan dengan dingin. Sepertinya kau telah sepenuhnya menjadi bagian dari klan kegelapan. Zhou Yu sangat akrab dengan kekuatan yang dimiliki Chu Longshan. Itu adalah jenis kekuatan yang sama yang digunakan oleh Kaisar Iblis Jurang Hitam, Naga Iblis Bayangan, dan Yang Mulia Iblis Mingtian. Itu adalah kekuatan Qi Iblis. Sebelumnya, Chu Longshan dan para pengikutnya hanya menggunakan Qi Iblis untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Namun sekarang berbeda. Chu Longshan telah sepenuhnya dirusak atau diubah oleh Qi Iblis. Setelah mendengar ucapan Zhou Yu, Chu Longshan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tanda naga hitam muncul di dahinya. Melihat tanda naga ini, bayangan naga iblis bayangan langsung muncul di benak Zhou Yu. Pada saat itu, Chu Longshan tertawa dan berkata, "Itu benar. Aku memang anggota klan kegelapan sekarang. Hanya merekalah yang dapat memberiku kekuatan paling dahsyat. Sekarang, bahkan hanya dengan pembaptisan awal Qi Iblis, aku sudah memiliki kekuatan seperti itu. Zhou Yu, hari ini, kalian semua akan menjadi batu loncatanku untuk mencapai jalan iblis tertinggi." Setelah mendengar itu, Xiahou Yun tak bisa lagi menahan diri. Dengan teriakan dingin, Xiahou Yun seketika melesat dan melayang ke udara, tiba di atas Chu Longshan. Kemudian, pedang pertempuran emas di tangannya memancarkan cahaya pedang yang cemerlang, menebas dengan ganas ke arah kepala Chu Longshan. Melihat ini, Chu Longshan mencibir. "Xiahou Yun, apakah kau masih berpikir kau bisa menandingiku?" Saat dia berbicara, tombak di tangannya tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya bayangan. Kemudian, tombak Chu Longshan menembus udara, dan cahaya bayangan yang mengerikan menyembur keluar. Ledakan. Serangan mereka berbenturan dengan sengit. Namun, cahaya pedang Xiahou Yun langsung hancur oleh tombak Chu Longshan. Kemudian, cahaya bayangan terus menyerang Xiahou Yun. Ekspresi Xiahou Yun berubah. Bagaimana Chu Longshan bisa menjadi begitu kuat? Keganasan serangannya membuat Xiahou Yun tidak punya waktu untuk menghindar. Pada saat itu, Zhou Yu mengambil langkahnya. Dia mengaktifkan jurus gunung dan sungai, muncul seketika di depan Xiahou Yun, tinjunya dipenuhi kinaga, melayangkan pukulan dahsyat. Bam! Cahaya bayangan hancur berkeping-keping oleh pukulan Zhou Yu. Melihat ini, Chu Longshan mencibir dengan penuh dosa. "Zhou Yu, aku selalu tahu bahwa di antara generasi muda negara naga, kaulah yang terkuat. Tapi itu sudah masa lalu. Mulai sekarang, nama saya Chu Longshan akan menjadi tak terjangkau bagi semua generasi muda." Mendengar itu, Zhou Yu mendengus dingin. "Chu Longshan, kau bukan lagi bagian dari umat manusia. Namamu hanya akan diludahi." Chu Longshan tertawa terbahak-bahak. "Diludahi? Selama kekuatanku cukup kuat, siapa yang berani meludah? Mereka hanya akan berlutut di kakiku. Itulah sifat manusia. Zhou Yu, pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi bandit. Hari ini, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu." Setelah berbicara, tombak di tangan Chu Longshan melesat keluar. Kekuatan bayangan yang dahsyat berubah menjadi aliran deras, menghantam Zhou Yu. Melihat itu, Zhou Yu mencibir. "Pasukan bayangan, sepertinya kau telah menjadi anjing penjilat bagi naga iblis bayangan. Namun,
Tuanmu baru saja dibunuh olehku, apakah kau, seekor anak anjing, masih ingin membuat masalah? Saat dia berbicara, Zhou Yu mengaktifkan tulang suci surgawi, cahaya perak muncul di lengannya. Lalu, Zhou Yu melayangkan pukulan yang sangat keras. Ledakan. Pukulan itu langsung menghancurkan semburan kekuatan bayangan dari Chu Longshan. Dan kekuatan sisa tersebut menghantam tombak Chu Longshan. Kekuatan tulang suci surgawi, yang ditransmisikan melalui tombak, mencapai tubuh Chu Longshan. Dalam sekejap, kesombongan di wajah Chu Longshan lenyap, digantikan oleh distorsi yang intens. Tulang yang dihormati surgawi. Bab 1649. Melarikan diri. Chu Longshan merasakan kekuatan di dalam dirinya yang menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh iblisnya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Pada awalnya, Huang Ye telah mengisi tubuhnya dengan ki iblis saat memasuki kolam darah naga emas, dengan tujuan utama untuk menemukan tulang suci surgawi di dalamnya. Chu Longshan juga mengetahui beberapa aspek dari tulang suci surgawi dari mulut Huang Ye. Namun dia tidak menyangka bahwa tulang suci surgawi ini akan jatuh ke tangan Zhou Yu, dan bahwa Zhou Yu bahkan akan memurnikannya. Saat itu, matanya dipenuhi bukan hanya amarah tetapi juga kecemburuan. Mengapa? Setelah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mengkhianati kemanusiaan untuk mendapatkan kekuatannya saat ini. Padahal, anak ini, tanpa usaha apapun, bisa mendapatkan harta karun yang begitu besar. Mengapa? Jantung Chu Longshan berdebar kencang. Dia menolak untuk menerima hal itu. Dia tidak percaya bahwa Zhou Yu bisa mengalahkannya. Sambil berpikir demikian, mata Chu Longshan memancarkan kebencian yang gila saat tombak di tangannya meledak sekali lagi dengan cahaya senjata yang mengerikan, menusuk dengan ganas ke arah Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu mencibir. Terlalu percaya diri. Sambil berbicara, Zhou Yu langsung mendekat, menggenggam ujung tombak Chu Longshan dengan tangan kosongnya yang diperkuat oleh ki naga. Kemudian, kekuatan tulang suci surgawi kembali meletus dari lengannya. Zhou Yu meraih ujung tombak dan mengayunkannya dengan kuat hingga Chu Longshan terlempar. Bang! Tubuh Chu Longshan terhempas dengan keras ke tanah tidak jauh dari situ. Kekuatan mengerikan dari tulang suci surgawi dengan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan kerusakan besar pada tubuh iblisnya. Pada saat ini, Chu Longshan akhirnya mengerti mengapa Huang Ye begitu terobsesi untuk menemukan tulang suci surgawi. Benda ini sangat menekan klan kegelapan. Pada saat yang sama, Chu Longshan benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan Zhou Yu lagi. Dia tahu bahwa jika terus seperti ini, pasti akan berujung pada kematiannya. Dengan kesadaran itu, Chu Longshan menatap Zhou Yu dengan kebencian yang membara. Zhou Yu, aku akan mengingatmu. Dendam hari ini, akan kubalas suatu hari nanti. Tunggu saja. Setelah berbicara, ki iblis di dalam Chu Longshan melonjak liar, dan sesaat kemudian, dia langsung menusukkan tombak, menciptakan celah di ruang di depannya. Kemudian, dengan sekali lompatan, dia masuk ke dalam celah angkasa. Melihat hal itu, Zhou Yu segera berusaha menghentikannya. Namun Chu Longshan tertawa dingin, melemparkan benda hitam ke arah Zhou Yu. Zhou Yu tidak dapat melihat dengan jelas apa itu, tetapi secara naluriah merasa terancam olehnya. Dia segera menghentikan pengejarannya terhadap Chu Longshan, menghindar ke samping. Ledakan. Bayangan itu langsung menghantam puncak gunung yang tidak jauh di belakang Zhou Yu. Diiringi suara ledakan kecil, gunung setinggi beberapa ratus meter itu langsung lenyap. Melihat ini, pupil mata Zhou Yu tiba-tiba menyempit. Metode yang sangat hebat. Jika dia tidak bereaksi cepat, dia mungkin akan mengalami cedera parah atau bahkan meninggal dunia. Tampaknya Chu Longshan memang memperoleh beberapa barang berharga dari naga iblis bayangan. Pada saat itu, melihat Chu Longshan melarikan diri, Yu Qingluan dan Xia Houyun bergegas ke sisi Zhou Yu, menyaksikan celah ruang angkasa menghilang. Xia Houyun berkata dengan muram. Sialan, dia masih berhasil lolos. Zhou Yu menjawab dengan pasrah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Chu Longshan entah bagaimana terhubung dengan naga iblis bayangan. Dengan bantuannya, memang tidak mudah untuk menangkapnya. Xia Houyun berkata dengan wajah muram. Membiarkan Chu Longshan lolos pasti akan menimbulkan masalah besar di masa depan. Aku harus melaporkan masalah ini kepada kakekku. Zhou Yu mengangguk tanpa berbicara. Dari awal hingga akhir, Yu Qingluan bahkan tidak melirik Chu Longshan secara langsung. Baginya, Chu Longshan sama sekali tidak bisa memengaruhi klaniannya. Pada saat itu, Zhou Yu perlahan membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, terdapat zat hitam yang menyerupai minyak. Apa ini? Xia Houyun bertanya dengan ragu. Zhou Yu menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu. Tadi, itu adalah benda yang dilemparkan Chu Longshan. Aku berhasil merebut sebagian kecilnya. Mendengar itu, wajah Xia Houyun berubah, dia segera mundur beberapa langkah. Benda ini memiliki kekuatan yang sangat besar, dan kau memegangnya. Apa kau gila?
Aku tidak mau diledakkan. Zhou Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berkata, aku bisa merasakan bahwa benda ini mengandung ki iblis yang sangat murni, kemungkinan besar adalah benda seperti Origin. Aku ingin menguji seberapa kuat benda ini. Sepertinya ada teknik sihir khusus untuk mengaktifkan benda ini. Setelah berbicara, Zhou Yu dengan menyesal menggelengkan kepalanya dan membuangnya. Perjalanan ke wilayah klan naga jahat ini awalnya bertujuan untuk melenyapkan Chu Longshan. Sekarang setelah Chu Longshan melarikan diri, ketiganya tentu saja tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Namun, sebelum pergi, Zhou Yu memeriksa seluruh wilayah itu sekali lagi. Dia menemukan bahwa tidak satu pun anggota klan naga jahat yang masih hidup. Barulah kemudian ketiganya pergi, kembali ke pemukiman klan naga hitam. Setelah kembali ke klan naga hitam, Zhou Yu menjelaskan secara singkat situasi klan naga jahat, yang menyebabkan Huang Qi dan Tetua Pelindung, bersama dengan anggota klan naga lainnya, menunjukkan kegembiraan. Aku tidak pernah menyangka ancaman kronis klan naga jahat akan diberantas secepat ini. Haha, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tetua Pelindung, tolong kirim seseorang untuk segera mengambil alih wilayah itu. Tetua Pelindung mengangguk, baiklah. Setelah itu, Huang Qi menatap Zhou Yu. Zhou Yu, apa rencanamu selanjutnya? Zhou Yu berpikir sejenak, lalu menatap Huang Qi. Senior Huang Qi, ada beberapa hal yang ingin saya pelajari dari Anda. Apa yang penting? Ini tentang klan kegelapan. Dari mana sebenarnya mereka berasal? Bab 1650. Kronik Zaman Kuno. Mendengar itu, ekspresi Huang Qi sedikit berubah, lalu dia menatap Zhou Yu dalam-dalam dan berkata, ikutlah denganku. Huang Qi membawa Zhou Yu ke ruangan lain. Di dalam, tersimpan banyak batu giok besar. Zhou Yu mengamati dinding yang penuh dengan batu giok itu, merasa bingung dan bertanya. Apa ini? Huang Qi memperkenalkan. Ini adalah metode perekaman unik klan naga kami. Ini setara dengan buku manusia Anda. Klan naga hitam kami memang mengetahui banyak hal dari zaman kuno, prasejarah, dan bahkan periode kuno. Sebenarnya, hal-hal ini adalah rahasia yang tidak boleh diungkapkan dalam setiap perlombaan besar. Namun, levelmu sekarang secara bertahap memungkinkanmu untuk menyentuh rahasia-rahasia ini. Karena kamu ingin tahu, akan kuberitahu. Huang Qi memberi isyarat kepada Zhou Yu, dan keduanya duduk serentak. Kemudian, Huang Qi mengambil sebuah batu giok kuno yang diletakkan di bagian atas. Dia memegang batu giok di tangannya, meletakkan satu tangan di atas batu giok itu, lalu perlahan-lahan energi naga yang samar meresap ke dalam batu giok tersebut. Pada saat yang sama, mata Huang Qi menunjukkan ekspresi nostalgia. Sebenarnya, hal-hal ini mungkin perlu diceritakan mulai dari zaman kuno. Yang disebut periode kuno adalah era ketika kelompok pertama makhluk kuat muncul di antara langit dan bumi. Era itu adalah era setelah terbukanya langit dan bumi untuk pertama kalinya. Pada saat itu, antara langit dan bumi, energi spiritual sangat melimpah, sehingga banyak makhluk dapat melangkah ke jalan kultivasi. Seperti bunga, burung, ikan, serangga, burung terbang, dan binatang buas. Namun, di antara semua ras, hanya ras manusia yang paling diberkahi dengan anugerah. Ras lain mungkin membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk berkembang hingga mencapai tingkatan tertentu. Namun manusia hanya membutuhkan ratusan tahun untuk mencapai tingkatan yang cukup tinggi, dan di antara mereka ada orang-orang luar biasa yang bahkan tidak membutuhkan waktu selama itu untuk mencapai puncak. Dan untuk mendapatkan kekuatan, manusia seringkali menggunakan berbagai macam cara untuk menyakiti ras lain secara kejam, secara bertahap merusak keseimbangan tertentu, yang pada akhirnya menyebabkan serangan koalisi terhadap ras manusia oleh banyak ras di dunia. Kemudian, perang besar pertama di zaman kuno pun pecah. Mendengar itu, mata Zhou Yu dipenuhi dengan ketersenjingan. Hal-hal ini sama sekali belum pernah ia dengar sebelumnya. Tanpa diduga, era seperti itu pernah ada di dunia ini. Lalu apa yang terjadi? Tanya Zhou Yu dengan tergesa-gesa. Huang Qi berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun manusia itu kuat, mereka belum mencapai titik di mana mereka dapat menghadapi semua ras lain di dunia sendirian. Pertempuran menakjubkan di zaman kuno ini berakhir dengan kekalahan umat manusia. Namun, ras lain juga membayar harga yang mahal. Setelah pertempuran ini, seluruh dunia diliputi keheningan yang mencekam selama puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun kemudian, waktu telah melangkah ke zaman kuno. Pada zaman dahulu, manusia tidak hanya gagal belajar dari pelajaran zaman dahulu, tetapi malah mewarisi kebencian ini, yang kembali memicu peperangan pada zaman dahulu. Namun kali ini, manusia tidak secara langsung menargetkan semua ras, mereka memilih untuk bersekutu dengan beberapa ras dan kemudian berurusan dengan ras lainnya. Manusia terlalu licik. Dengan melakukan ini, mereka secara langsung memecah belah kekuatan dari berbagai ras di dunia. Akibatnya, dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, kekuatan ras-ras di dunia melemah lebih dari setengahnya. Hingga saat itu,
manusia sekali lagi menunjukkan taring mereka, mulai menindas berbagai ras. Ras-ras tersebut mencoba melawan, tetapi mendapati bahwa perbedaan kekuatan antara kedua pihak telah berbalik sepenuhnya. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu menghadapi manusia. Melihat ras-ras di dunia berada di ambang kepunahan, tiba-tiba, di antara langit dan bumi, muncullah 3 leluhur kegelapan. Mereka menyatakan diri berasal dari klan kegelapan, yang juga merupakan salah satu ras antara langit dan bumi, dan mereka ingin bergabung dengan ras-ras di dunia. Pada waktu itu, karena ras-ras di dunia adalah yang terlemah, siapapun yang bergabung tentu saja diterima tanpa ditolak. Namun di luar dugaan, ketiga leluhur kegelapan ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Setelah bergabung dengan ras-ras di dunia, mereka awalnya tampak sangat jinak, tetapi segera, banyak ras terkikis oleh mereka. Pada saat ras-ras di dunia menyadari ada sesuatu yang salah, ketiga leluhur kegelapan ini telah mengendalikan sebagian besar ras. Tidak hanya itu, mereka juga menyusup ke wilayah manusia, mengendalikan banyak tokoh besar di antara manusia. Kemampuan mereka yang aneh untuk mengikis sangat menakutkan, akhirnya manusialah yang pertama menyerang, menargetkan klan kegelapan. Antara langit dan bumi, perang kembali meletus. Dalam pertempuran ini, manusia mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan akhirnya membunuh ketiga leluhur tersebut, tetapi manusia sendiri juga mengalami kerusakan parah dengan banyak warisan yang terputus. Tentu saja, ras lain juga tidak berada dalam kondisi yang baik. Ini adalah periode kuno. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh pertempuran ini berlanjut selama puluhan ribu tahun, hingga sekitar 50.000 tahun yang lalu pada zaman kuno, ketika manusia muncul karena kemunculan beberapa tokoh besar, memungkinkan seluruh ras untuk mulai bangkit kembali. Namun ketika manusia mulai bangkit kembali, ketiga leluhur yang semula terbunuh juga bangkit kembali, dan turun ke dunia lagi. Kali ini, ketiga leluhur itu membawa hati yang penuh dendam, diam-diam menunggu hingga lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ketika mereka tiba-tiba bertindak. Mereka telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, selain ketiga leluhur, ada juga 9 yang mulia iblis agung, lebih dari 30 kaisar iblis, senjata iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan jenderal iblis. Kekuatan dahsyat ini, seperti halnya awan guling angin, hampir mendorong umat manusia ke ambang kepunahan. Pada saat-saat terakhir, beberapa tokoh besar di antara umat manusia, termasuk leluhur petir, dewa barbar, dan yang mulia roh biru surgawi, membujuk berbagai ras di dunia untuk bersama-sama melawan leluhur kegelapan. Pertempuran ini adalah yang terhebat dan paling tragis. Namun pada saat yang sama, itu juga yang paling misterius. Misterius. Zhou Yu bingung. Mengapa? Huang Qi berkata dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran ini. Setelah mendengar itu, Zhou Yu menjadi semakin bingung. Zaman kuno seharusnya merupakan era yang paling dekat dengan masa kini, bagaimana mungkin hasilnya tidak diketahui. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.